Elkan Bagot dipastikan absen di Piala AFF 2022. Pemain keturunan Elkan Bagot dipastikan absen membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 usai memutuskan tetap membela klubnya Gillingham FC. Pemain pinjaman Ipswich tahun itu dikabarkan menghadapi keputusan yang sulit memilih klub atau negaranya tercinta. Pasalnya, Gillingham FC sendiri tengah berjuang dari zona degradasi. Pelatih Gillingham Neil Harris pun menegaskan telah membebaskan dan mendukung pemainnya untuk mengambil keputusannya sendiri. Namun, keputusan tersebut diketahui benar-benar murni yang diinginkan Elkan Bagot. Jika Elkan ingin pergi ke Indonesia, saya dan orang-orang di Ipswich akan mendukungnya dan memahami itu juga. Tetapi Elkan membuat keputusan sendiri. Merupakan hak istimewa dan mutlak bisa dipanggil oleh negara Anda, tapi keputusan terbaik baginya untuk bertahan dan bermain sebanyak mungkin di level ini. Ucap Neil Harris dikutip dari Ken Online. Lebih lanjut lagi, Harris memahami bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemain 20 tahun itu. Apalagi dia juga mengetahui betapa besarnya harapan pendukung Indonesia kepada Elkan Bagot. Tapi bagaimanapun dia harus menghargai keputusan Bagot. Dia yakin keputusannya itu tidak melunturkan kebanggaan Bagot membela timnas Indonesia. Di lain sisi, kabar absennya Elkan Bagot di Piala AFF 2022 ini telah beredar sejak beberapa waktu lalu. Di mana kala itu pecinta sepak bola tanah air mendukung keputusan Bagot bersama klub. Sebab selain berjuang dari zona degradasi, Elkan Bagot juga mampu mengantarkan Gillingham FC melaju ke babak selanjutnya FA Cup dan Piala Liga. Keputusan Bagot untuk tidak meninggalkan klub disebut tepat. Pasalnya, Elkan Bagot akan menimba banyak ilmu dan pengalaman di ajang bergengsi di Inggris tersebut, yang mana nantinya juga akan berguna untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Pemain tertua di skuad Garuda. Yang pertama, Ilyas Pasojevic. Ilyas Pasojevic menjadi salah satu penyerang yang dibawa pelatih Sintayong di ajang Piala AFF 2022 ini. Di mana pemain Bali United itu kembali dipanggil lantaran Dimas Derajat harus menepi lantaran mengalami cedera. Pemanggilan Ilyas Pasojevic tentu sempat membuat publik sepak bola tanah air terkejut. Pasalnya, pemain 35 tahun itu terakhir kali memperkuat timnas Indonesia di laga uji coba kontra Myanmar pada Maret 2019 silam. Yang kedua, Fahrudin Arianto. Bek Madura United Fahrudin Arianto menjadi satu di antara pemain timnas Indonesia yang akan mencatatkan penampilan paling banyak di ajang Piala AFF. Di usianya yang telah mencapai 33 tahun, Fahrudin Arianto yang kini tengah menjalani TC bersama skuad Merah Putih jelang Piala AFF 2022 akan menambah koleksi penampilannya di ajang ini. Sebelum tampil di edisi 2022, bek asal Klaten, Jawa Tengah itu sudah pernah tampil pada 5 edisi berturut-turut yakni mulai 2012, 2014, 2016, 2018, dan terakhir 2020. Dengan kata lain, bek tengah yang kini telah berusia 33 tahun itu bakal mencatatkan penampilan ke-6-nya di ajang Piala AFF. Yang ketiga, Jordi Amat. Jordi Amat sendiri menjadi pemain yang dinantikan kehadirannya di timnas Indonesia, di mana pemain yang baru dinaturalisasi itu akan debut di ajang Piala AFF 2022 dengan usianya yang telah mencapai 30 tahun. Sebelumnya, Jordi Amat pernah bermain untuk timnas muda Spanyol U21. Kini, ia tengah memperkuat klub asal Liga Super Malaysia Johor Darul Takzim. Diketahui jika ia akan menjadi pemain yang sepadan untuk diduetkan dengan Fahrudin Arianto di lini belakang. Sintayong kembali pantau pemain keturunan. Baru-baru ini Sintayong memasukkan nama dua pemain keturunan Rafael Struijk dan Zico Sore untuk dinaturalisasi. Kedua pemain tersebut menyusul Ivar Jenner dan Justin Hubner yang sudah lebih dulu menjalani proses tahap awal.
Ketum PSSI Muhammad Iriawan pun menyebut kemungkinan masih akan ada pemain naturalisasi lagi yang akan dijajal kemampuannya. Namun ia tidak menjelaskan secara detail. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk dilihat kembali oleh Sintayong bagaimana performanya. Apa yang diinginkan oleh dia pasti kami akomodir. Ucap Iwan Bule. Sebelumnya, Rafael Struijk dan Zico Sore sudah dijajal kemampuannya oleh Sintayong ketika Timnas Indonesia sedang training camp atau TC di Spanyol beberapa waktu lalu. Khusus Ivar Junior dan Justin Hubner bahkan sudah datang ke Indonesia untuk menjalani proses awal naturalisasi seperti wawancara dengan BIN hingga tes kesehatan. Kehadiran pemain keturunan diharapkan dapat menambah kekuatan Timnas Indonesia U20 yang berlaga di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Perhelatan Piala Dunia U20 2023 berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Sebelum itu akan ada Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan.